Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Sujiwo, NIM 6211418082. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan dasar pelatihan tentang atlet gulat yang terkena cedera atau dislokasi. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang adaptasi fisiologi terlebih dahulu. Yang pertama, aksi potensial yang terjadi di membran otot akhirnya sampai di bagian tengah otot yang menstimulasi retrikulum sarkoplasma melepaskan ion kalsium. Lalu, ion kalsium akan berikatan dengan troponin C, dan ini mengawali ikatan antara aktin dan miosin. Jadi, ikatan antara aktin dan miosin menyebabkan kedua filamen ini saling menarik ke arah tengah atau sliding filament mechanism. Seperti itu. Lalu, dan ini yang disebut kontraksi otot. Setelah beberapa waktu, ion kalsium dipompa kembali ke retrikulum sarkoplasma. Terjadi pelepasan ikatan antara aktin dan miosin, relaksasi. Kontraksi yang terjadi melalui sliding filament mechanism akibatnya terbentuknya cross bridge yang disusun oleh filamen miosin dan aktin yang akan menarik aktin ke arah miosin ke tengah. Kekuatan untuk menarik diperoleh dari ATP yang tersedia di kepala miosin dan akan aktif saat aksi potensial mencapai bagian otot. Lalu selanjutnya, prinsip latihan yang digunakan. Prinsip kerja latihan dalam melakukan vertical jump, pelompat harus melawan berat badan dan gaya resultan yang bekerja di pusat massa pelompat. Nah, gaya mekanik yang terjadi adalah force atau F, konstanta dari gravitasi G, faktor radius R, dan massa M, serta akselerasi dari gravitasi G kecil menjadi G, F, R, F adalah gaya reaksi tanah yang bekerja pada pelompat mg, yaitu akselerasi yang terjadi karena gaya gravitasi. Maka gaya mekanik saat melompat dapat disimpulkan dengan FGRF per mg, seperti itu. Selanjutnya adalah jenis latihan fisik. Jenis latihan fisik, macam aktivitas fisik dipilih disesuaikan dengan tujuan latihan. Seperti si Surya mengalami dislokasi di bagian bahu, maka bentuk latihan untuk menyambungkan kardiorespirasi adalah bermacam-macam, seperti lari, jogging, naik sepeda, berenang, jalan kaki, skipping, dan skate jump. Pokoknya intinya di bagian respirasi yang bawah, kalau dislokasi yang di atas. Oke, selanjutnya intensitas. Intensitas latihan dapat ditentukan melalui rumus maksimum heart rate, yaitu 220 dikurangi usia dalam satuan tahun. Berdasarkan American College Sport of Medicine dan Center of Disease Control and Prevention, intensitas latihan dibagi menjadi sebagai berikut. Ringan 50 sampai 65% maksimum heart rate, sedang 60 per 75 maksimum heart rate, yang terakhir berat 70 per 85% maksimum heart rate. Dalam hitungan saya 220 dikurangi 16, yaitu 16 itu 16 tahun. Usia si Surya sama dengan 204 per 100 kali 100, maka hasilnya 200,04 per 100 dan hasilnya 2,04. Jadi rata-rata yang saya simpulkan adalah ringan antara 50 sampai 65% maksimum heart rate.
Mode atau cara vertikal jump. Yang pertama adalah pelompat melemaskan otot-otot kaki dan pinggul sehingga memungkinkan lutut dan pinggul melengkung di bawah pengaruh gravitasi. Gaya resultan pada pelompat FGRF per mg menjadi negatif sehingga pelompat bergerak dan mempercepat di bawah. Yang kedua, titik B adalah titik terendah penghitung ulang di mana pelompat sesaat kecepatan istirahat adalah 0. Otot kaki sekarang sangat aktif dan dikuatkan reaksi tanah mendekati maksimum. Yang selanjutnya, ini adalah fase push off di mana pelompat bergerak ke atas dengan memperpanjang lutut dan pinggul. Selanjutnya, titik C dan D adalah saat lepas landas, di mana kekuatan reaksi tanah pertama menjadi 0. Melompat lebih tinggi pada saat lepas landas daripada di awal lompatan karena pelompat telah memperpanjang persediaan pergerakan kaki. Pelompat berdiri di ujung jari. Lalu gaya yang hanya bekerja pada pelompat adalah berat pelompat dan pelompat adalah proyektil di dalam penerbangan bebas. Dan titik D dan E menandai pendakian fase penerbangan di mana pelompat bergerak ke atas tapi melambat karena efek gravitasi. Dan yang terakhir titik E menandakan pusat lompatan di mana pelompat beristirahat saat turunnya fase penerbangan, di mana kecepatan bergerak ke bawah negatif dan percepatannya meningkat. Selanjutnya mode cara skipping. Cara yang pertama, melakukan skipping yang benar. Asosiasi skipping Australia adalah sebagai berikut. Pilih panjang yang benar dengan berdiri di tengah tali untuk mengukur. Pegangan harus mencapai sejajar. M. Pectoralis mayor. Jangan mengikat simpul dengan tali, harus diatur dengan benar. Yang selanjutnya berdiri dengan siku dekat dengan tubuh, arah tangan ke seluruh secara horizontal. Selanjutnya gerakan tangan ke atas. Lalu jaga pergelangan tangan di sekitar pinggang, tinggi di bagian dalam tubuh dan ulangi ayunan samping. Hanya dengan menggunakan satu lengan, kemudian ulang di sisi lain. Lalu pergelangan tangan diputar sambil melompat pada saat bersamaan. Mulai melompat dengan tubuh berdiri tegak dan lutut sedikit membungkuk, bahu tegap dan kepala tengadah ke atas. Lompatan sekitar 5 cm dari tanah pada ujung kaki dengan lengan sedikit di depan pinggul. Lompatan normal diikuti oleh lompatan rebound. Struktur sesi latihan, aktivitas fisik direncanakan, terstruktur berulang dan terarah dengan tujuan untuk perbaikan atau memelihara satu atau lebih komponen kebugaran fisik. Dalam melakukan latihan perlu memperlihatkan aspek sebagai berikut. 1. Frekuensi adalah jumlah ulang latihan yang dilakukan selama 1 minggu. Frekuensi latihan dalam dinyatakan sesi, episode, atau kali. 2. Durasi ialah jangka waktu atau lamanya latihan. Hari istirahat, rest day atau rest day off. Latihan skipping yang memberikan gaya melompat berulang-ulang memberikan adanya pembedaan pada otot-otot tungkai, maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan tonus otot tungkai, massa otot, dan serabut. Otot tungkai yang dapat meningkatkan tinggi vertical jump. Latihan skipping selama 6 minggu dalam frekuensi 3 kali dalam 1 minggu meningkatkan vertical jump sebesar 2,86 cm pada Surya. Dalam 1 minggu Surya harus beristirahat 4 hari, itu pun di jeda. Contoh, hari Senin Surya latihan dan di hari Selasa beristirahat. Lalu dilanjutkan Rabu latihan, hari Kamis beristirahat, dan seterusnya berulang kali sampai 1 minggu. Kegemaran atau hobi Surya mendengarkan musik rock and roll dan perlu didampingi pelatih atau tidak?
Kita harus mengerti kondisi fisik Surya bagaimana. Saat dalam sesi latihan hari pertama Surya, selaku pelatih fisik harus didampingi pelatih fisik terlebih dahulu. Sekiranya pelatih menyatakan sudah terkendali atau bagian dislokasi itu di jalur aman, maka pelatih fisik hanya membina Surya supaya tetap menjaga kesehatan badan agar tidak mengalami dislokasi susulan lagi. Sekarang saya menganalisis hal-hal yang anggap perlu, yaitu hipotesis mayor. Terdapat pengaruh latihan skipping terhadap vertical jump kepada Surya. Lalu hipotesis minor, yang pertama, terdapat perbedaan nilai vertical jump sebelum dan sesudah latihan skipping pada Surya. Yang berikutnya, terdapat peningkatan nilai vertical jump sesudah latihan skipping pada Surya. Lalu di bawahnya adalah komponen latihan. Yang pertama, daya tahan aerob dalam kurung gen N. Dan kekuatan, daya tahan kekuatan adaptasi anatomis. Lalu kecepatan, koordinasi pembentukan kecepatan, daya akselerasi, mengubah arah, dan aksi reaksi. Dan yang terakhir adalah kelentukan, statis dinamis, dan PNF. Ini adalah siklus sesi latihan, siklus makro, mikro, dan periode. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan periode, yaitu terdiri dari persiapan umum, persiapan khusus, prakompetisi, kompetisi utama, dan transisi. Dan selanjutnya siklus makro. Bulan-bulan latihan terdiri dari program latihan mingguan atau program makro. Lalu siklus mikro. Minggu-mingguan latihan terdiri dari program latihan harian program mikro. Lalu selanjutnya sesi latihan. Hari-hari latihan yang terdiri dari program sesi latihan, program pagi, siang, sore, dan malam. Selanjutnya unit latihan. Satuan terdiri dari status latihan yang terdiri dari pemanasan, warm up, inti latihan, pelemasan atau penegangan, cooling down. Jadi kalau miso itu latihan mingguan. Karena latihan siklus meso yang artinya pertengahan merupakan siklus latihan tingkat sedang. Bisa kita lihat, ini adalah gambar latihan fisik di periode persiapan umum, komponen latihan. Nah, yang pertama adalah daya tahan, aero gen N. Lalu selanjutnya kekuatan, dibagi menjadi dua, daya tahan, kekuatan adaptasi, dan kekuatan maksimal melalui hipertrofi. Lalu kecepatan. Yang pertama koordinasi, pembentukan kecepatan. Nomor 1 daya akselerasi, mengubah arah, dan aksi reaksi. Lalu yang terakhir kelentukan, statis dinamis, PNF. Dan ini adalah gambar yang lebih jelasnya, bisa diperhatikan.